Halo Sobat SG, terima kasih kamu udah ngeklik video ini. Selamat datang di YouTube channel Bimbel SG. Hari ini kita akan membahas listrik statis. Simak sampai habis ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Ternyata yang namanya medan listrik itu dia tidak hanya ada pada gambar-gambar sebelumnya ya, misalkan ada muatan positif, muatan negatif, kemudian berada posisi yang segaris ataupun yang tak segaris. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas medan listrik di sekitar bola konduktor yang bermuatan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman menemukan suatu persoalan bola konduktor yang bermuatan, nanti medan listriknya kira-kira bagaimana? Yang pertama, di sini kakak kasih, misalkan kakak gambarkan ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Di sini teman-teman dikasih bola konduktor bermuatan. Nah, poin pertama adalah bahwa nanti muatannya itu akan tersebar di bagian luar si bolanya ya, bukan di dalamnya, bukan di sini. Dia akan tersebarnya di bagian luar dari kulit bolanya. Nah, di sini bolanya tersebut kakak kasih beberapa poin atau inti. Nah, pada bola tersebut kakak kasih ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D yang menunjukkan bahwa di sini itu adalah perbedaan posisi ya. Misalkan A itu adalah inti dari si bola konduktor, kemudian B itu berarti jarak tertentu tapi masih berada di dalam si bola konduktor. Sedangkan C berarti di sini adalah dia suatu posisi atau jarak yang dia itu adalah sama dengan jari-jari si bola konduktornya. Dan yang D ini adalah suatu posisi atau tempat yang dia itu adalah berada di luar si bolanya. Nah, kira-kira nanti besar medan listriknya bagaimana? Ternyata untuk yang bagian pertama, selama dia jaraknya adalah lebih kecil dari jari-jari bola konduktornya, nanti medan listriknya adalah sama dengan 0. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman dikasih suatu persoalan, di sini kakak punya suatu bola konduktor, misalnya jari-jarinya 10, teman-teman diminta mencari medan listrik di 5 cm dari intinya. Berarti nanti medan listriknya adalah sama dengan 0, karena dia berada di dalam bolanya, bukan sama dengan jari-jari ataupun bukan di luarnya. Jadi intinya selama dia belum sama dengan jari-jarinya, jaraknya ya, dia medan listriknya 0. Nah, kalau misalnya udah sampai di jari-jarinya, pas di kulitnya, nanti dia ada medan listriknya. Sebesar apa? Persamaannya adalah E sama dengan Q dibagi dengan R dikuadratkan. R-nya di sini berarti adalah R sampai ke C ya. Di kulit ini kan kakak tuliskan di sini C. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal pergunakan persamaan kaki per R kuadrat. R-nya untuk R yang C. Nah, kalau misalnya dikasih suatu tempat yang berada di luar atau jaraknya adalah lebih besar dari jari-jari si bola konduktornya, besarnya berapa? Besarnya adalah di sini dituliskan dengan kaki dibagi dengan R pada jarak tersebut ya. Jaraknya kan di sini jaraknya RD ya. Maka teman-teman ED adalah kaki dibagi dengan RD kuadrat. Gampang ya. Ini untuk medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, untuk yang materi ini sering banget nih buat dijadiin soal UTBK ataupun soal SIMAK ataupun soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, biasanya adalah soal-soalnya yang hot. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami kan? Kita lanjutkan ke medan listrik pada dua plat konduktor yang sejajar. Selain tadi medan listrik pada beberapa muatan, kemudian pada bola konduktor, ternyata medan listrik dihasilkan juga di antara dua plat konduktor yang berbeda jenis muatannya ya. Di sini kalau misalkan kakak anggap ada dua plat, yang satunya bermuatan positif dan yang satunya adalah bermuatan negatif, nanti dia akan menghasilkan yang namanya medan listrik homogen E. Nah, arahnya nanti berarti kan dia dari yang positif ke yang negatif ya, sesuai dengan kaidah yang awal tadi. Nah, untuk materi yang ini nanti kaidahnya teman-teman menggunakan hukum Gauss ya. Nah, kaidahnya adalah hukum Gauss.
Nah, untuk bagian ini nanti persamaannya untuk menghitung kuat medan listriknya bisa dituliskan dengan tau dibagi dengan E0. Tau adalah Q per A, dengan Q-nya adalah besarnya muatan, A itu adalah luas kepingnya. Nah, nanti untuk berikutnya adalah teman-teman intinya untuk menghitung medan listrik pada plat sejajar, teman-teman gunakan persamaan ini aja ya. Simpel ya. Nah, apa itu E0-nya? E0 ternyata di sini permitivitas ruang hampa. Nilainya adalah konstanta ya, 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu potensial, beda potensial, dan energi potensial listrik ya. Pada bagian ini berarti ini teman-teman akan mengenal beberapa istilah. Pertama potensial, beda potensial, dan juga energi potensial. Ketiga bagian ini ternyata saling kait mengait ya. Jadi satu sama lainnya dia penjelasannya bisa digabungin menjadi satu kesatuan. Pertama, untuk yang potensial listrik itu sendiri, dia menyatakan banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Kemudian yang kedua, beda potensial listrik, berarti namanya beda kan, ada selisih ya. Nah, di sini dilambangkan dengan delta V. Dia menyatakan tegangan yang timbul karena adanya dua benda yang memiliki potensial listrik yang berbeda jika dihubungkan dengan suatu penghantar. Nanti penghantarnya dia berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Contohnya adalah gambarnya seperti ini ya. Ada dua buah muatan, kemudian kakak hubungkan dengan sebuah penghantar. Nanti dia akan mengalirkan suatu muatan dari yang satu ke yang lainnya. Transfer muatan istilahnya gitu aja. Nah, yang ketiga di sini adalah yang namanya energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini dia didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan. Contohnya adalah di sini tadi kan ada dua muatan yang berbeda, kemudian dihubungkan suatu penghantar, nanti dia akan terjadi perpindahan muatan. Nah, usaha untuk memindahkan muatannya tadi disebut sebagai energi potensial listriknya. Nanti untuk persamaannya teman-teman bisa tuliskan seperti ini ya. Yang pertama, kalau yang namanya potensial listrik bisa dituliskan dengan kaki per R. Atau kalau misalnya di sini dikasih ada suatu medan listriknya, contohnya di sini kan ada medan listrik nih. Medan listrik yang timbul dari muatan sumber yang satu. Nanti ya teman-teman tinggal tuliskan E dikali R. E-nya adalah medan listrik dari muatan sumber, R-nya berarti jarak dari muatan uji ke muatan sumbernya. Demikian juga kalau misalnya terdapat gayanya, berarti teman-teman tinggal tuliskan saja V-nya adalah F dikali R dibagi dengan Q. Bedanya di sini Q kecil ya. Q kecil itu berarti adalah muatan ujinya, bukan muatan sumbernya. Sedangkan gaya ini kan berarti nanti interaksi dari muatan sumber dengan muatan ujinya. R adalah jarak dari muatan sumber ke muatan uji. Demikian juga untuk gambar yang negatif, sama penjelasannya ya. Nah, untuk energi potensial sendiri dia kan sama aja seperti usahanya tadi ya. Usahanya itu bisa dihitung sebagai Q kali delta V. Nah, Q-nya adalah muatan uji ya, delta V adalah beda potensial. Dan satu lagi untuk persamaan energi potensial, dia bisa dituliskan dengan K Q besar, Q kecil per R. K-nya konstanta elektrostatika. Kemudian yang Q-nya muatan sumber, Q kecil adalah muatan uji, dan R-nya adalah jarak dari muatan sumber ke muatan ujinya. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Di sini kita akan belajar potensial listrik pada bola konduktor yang bermuatan ya. Untuk ilustrasinya di sini kakak buatkan sama dengan medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, gambarnya sama ya. Di sini kakak punya suatu bola konduktor yang jari-jarinya adalah R. Kemudian nanti berarti muatannya itu akan tersebar di bagian permukaan bola konduktornya. Nah, kemudian kakak ambil beberapa posisi untuk meninjau besarnya potensial listrik yang dihasilkan. Misalkan kakak bagi menjadi titik A, titik B, C, dan D. Di mana titik A itu adalah inti dari bola konduktor, B itu adalah jarak di antara inti bola konduktor dengan jari-jari bola konduktornya. Kemudian titik C merupakan sebuah titik yang tepat berada di permukaan bola ya, atau sama dengan jari-jari bolanya.
Dan titik D adalah jarak di luar suatu bola konduktor tersebut ya. Nah, berarti nanti di sini nanti teman-teman bisa membedakan potensial listrik yang dihasilkan dari keempat titik tersebut. Nah, tetapi ada beberapa kaidah yang menyatakan bahwa nanti potensial listrik baik di pusat bola, kemudian ruang di antara pusat dengan jari-jarinya, dan juga tetapi nanti ada kaidah yang menyatakan bahwa potensial listrik di bagian A, B, dan C, yaitu pada suatu jarak yang lebih kecil atau sama dengan jari-jari bola, nilainya dia adalah sama. Potensial listriknya adalah sama. Jadi nanti bisa dituliskan bahwa potensial di titik A, kemudian potensial di titik B, dan juga potensial di titik C, nilainya adalah sama. Sebesar apa? Sebesar K dikali Q dibagi dengan R. Ya. R-nya adalah jari-jari bola konduktor ya. Jadi nanti nilainya sama di A, di B, dan C. Yang berbeda adalah kalau misalnya di D. Di D ini berarti kan jarak yang jauh ya, yang lebih besar dari jari-jari bolanya. Nilainya dia akan berbeda, lebih kecil. Nah, persamaannya adalah tinggal V di D sama dengan K dikali Q dibagi dengan R sampai di titik D tersebut. Gampang ya? Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan lanjutkan ke sebuah latihan soal. Di sini nanti teman-teman juga bisa mengerjakan terlebih dahulu ya. Bentuk soal yang pertama di sini kakak ambil dari soal SBMPTN tahun 2017. Bentuk soalnya adalah kurang lebih seperti ini. Teman-teman dikasih 4 buah muatan. Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang terikat di titik-titik sudut jajaran genjang. Gambarnya seperti ini ya. Nah, nanti setiap muatannya apakah menghasilkan medan listrik E yang sama di titik P. Jadi di sini teman-teman ada 4 muatan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, nanti untuk besarnya Q1 minus Q, Q2 plus Q, Q3 minus Q, dan Q4-nya adalah plus Q. Nah, kemudian jarak dari Q1 ke Q yang 3 dia adalah 2R ya. Dan jarak dari Q2 ke muatan yang 4 adalah R. Nah, kira-kira apakah nanti medan listrik di titik P di sini setiap muatannya akan menghasilkan nilai yang sama? Menurut teman-teman benar atau salah ya? Nah, kemudian pernyataan yang kedua di sini adalah teman-teman dikasih keterangan bahwa muatan-muatan listrik itu mengakibatkan potensial listrik yang sama di titik P. Jadi di sini teman-teman dikasih 2 pertanyaan. Pertama tentang medan listrik yang dihasilkan, dan yang kedua adalah potensial listrik yang dihasilkan. Kira-kira di titik P ini apakah semua muatan menghasilkan medan listrik yang sama? Dan apakah semua muatan itu akan menghasilkan potensial listrik yang sama di titik P tersebut? Silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit ya. Oke? Sudah ya? Sudah selesai? Nah, untuk jawabannya kita cocokkan ya. Yang pertama, apakah setiap muatannya dia akan menghasilkan medan listrik E yang sama di titik P? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena muatan yang berbeda dia akan memberikan besar medan listrik yang berbeda juga ya. Apalagi jaraknya juga berbeda. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, untuk muatan 1 ke muatan yang 2 itu kan jaraknya 2R. Kalau misalnya teman-teman taruhlah di sini titik P berarti kan setengahnya ya. Berarti jaraknya ambillah R dan R. Nah, sebenarnya untuk kedua muatan ini, Q1 dan Q3, dia nanti akan menghasilkan medan listrik yang sama. Tetapi nanti kan kita akan lihat dengan Q2 dan Q4-nya. Nah, Q2 dan Q4 nanti kan dia besarnya adalah plus Q ya, tetapi jaraknya nanti setengah dari R.
karena jaraknya berbeda, jenis muatannya juga berbeda, dia akan menghasilkan medan listrik yang berbeda. Ingat ya, untuk medan listrik itu kan dia punya besar dan juga punya arah. Kalau kalimatnya di sini adalah setiap muatan menghasilkan medan listrik E yang sama, berarti nanti kaitannya adalah besar dengan arahnya. Apakah nanti dua muatan yang berbeda, apalagi dua jarak yang berbeda menghasilkan E yang sama? Kan tidak. Nah, terus pernyataan yang kedua, muatan-muatan listrik itu mengakibatkan potensial listrik yang sama di titik P. Nah, kalau potensial listrik di sini adalah dia besaran skalar ya. Nilainya tidak memiliki arah. Hanya besar saja. Misalkan kalau ada muatan positif, dia akan menghasilkan potensial listrik yang positif. Kalau misalnya muatannya negatif, dia akan menghasilkan potensial listrik yang negatif juga. Nah, jadi ini pernyataan yang salah juga ya. Kenapa? Karena muatannya berbeda, jaraknya juga berbeda. Pasti akan menghasilkan potensial listrik yang besarnya berbeda juga. Oke, apakah jawaban teman-teman semua benar? Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal model seperti ini, pernyataan yang pertama kan salah ya. Pernyataan yang kedua juga salah. Nanti kalau opsinya berarti adalah teman-teman jawabannya E gitu ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Masih siap kan? Sama seperti biasa, nanti teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan kira-kira jawaban yang teman-teman kerjakan sama nggak dengan yang kita kerjakan. Nah, ini soalnya kakak ambil dari soal ujian masuk UGM tahun 2010 ya. Bentuk soalnya adalah di sini teman-teman dikasih sistem 3 muatan listrik dalam ruang hampa ya, seperti gambar di bawah ini. Nah, ada muatan 1 yang positif sebesar 16 kali 10 pangkat minus 9 kolom, dan muatan Q2 yang negatif besarnya adalah minus 9 kali 10 pangkat minus 9 kolom, dan ada sebuah muatan lagi yang namanya Q3. Posisinya adalah dia segaris ya, Q1, Q2, dan Q3 segaris. Jarak Q1 dengan Q2 4 cm, dan jarak dari Q2 ke Q3-nya adalah 2 cm. Nah, jika diketahui bahwa muatan Q2-nya nanti dalam kondisi keadaan seimbang, maka tenaga potensial elektrostatik muatan Q3 dalam satuan 10 pangkat minus 7 Joule adalah berapa? Nah, di sini teman-teman ditanyakan tenaga potensial elektrostatik, atau nama lainnya adalah energi potensial listrik ya. Jadi dengan istilah seperti ini teman-teman juga harus familiar ya. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah ketika teman-teman akan mencari energi potensial listrik, persamaannya masih ingat kan ya? Untuk persamaannya adalah nanti di sini karena teman-teman diminta mencari tenaga potensial elektrostatik di muatan 3, berarti nanti elektrostatiknya atau energi potensial elektrostatiknya adalah interaksi dari muatan 3 dengan muatan 1 dan muatan 3 dengan muatan yang kedua, gabungan dari keduanya ya. Nah, sedangkan untuk di soal ini muatan 3-nya kan besarnya belum diketahui. Untuk menghitung energi potensial kan butuh nilai besar muatan Q3-nya juga. Nah, cara untuk mengetahui Q3-nya bagaimana? Di sini teman-teman dikasih kata kunci. Muatan yang keduanya dia berada dalam kondisi seimbang. Nah, kalau misal muatan 2-nya di sini adalah dalam kondisi seimbang, berarti nanti gaya elektrostatik di muatan 2-nya dia adalah sama dengan 0. Ini kan nanti ada interaksi ya. Ada interaksi antara Q1 dengan Q2, dan juga ada interaksi antara Q2 dengan Q3. Jadi, langkah pertama adalah teman-teman mencari gaya kolom terlebih dahulu untuk menghitung kira-kira Q3-nya harus berapa biar nanti Q2-nya kondisinya seimbang. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Karena Q2 seimbang, nanti berarti gaya kolomnya di muatan kedua oleh muatan 1 dan muatan 3 adalah sama dengan 0. Maka teman-teman bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Ya. F21 akan sama dengan F23. Nah, F21 kan bisa dirumuskan dengan K-Q1-Q2 dibagi dengan R12 dikuadratkan. Sedangkan F23-nya berarti K-Q2-Q3 dibagi dengan R23 dikuadratkan. Ya kan?
karena di sini ada nilai K yang sama, bisa teman-teman coret nantinya ya. Kemudian ada juga nilai Q yang bisa teman-teman coret, yaitu nilai Q2-nya. Dari sini nanti teman-teman bisa digunakan untuk mencari nilai Q3. Persamaannya tinggal Q1 per R12 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Tinggal masukkan nilai yang diketahui, contohnya Q1, R12 dan R23. Kalau perbandingan seperti ini, misalkan jaraknya masih senti, teman-teman bisa langsung masukkan nilainya saja, karena nanti akan kita coret saja ya. Nah, contohnya di sini muatan yang satu kan besarnya 16 kali 10 pangkat minus 9. Tinggal tuliskan saja. Dan jarak dari muatan 1 ke muatan 2-nya kan dia adalah 4 cm. Ya tinggal tuliskan angka 4-nya aja ya, dikuadratkan. Karena jaraknya harus dikuadratkan. Nanti akan sama dengan Q3 dibagi dengan jarak dari muatan 2 ke muatan 3-nya. Berarti Q3 dibagi 2 kuadrat. Dari sinilah nanti teman-teman bisa dapatkan bahwa nilai Q3-nya adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kenapa kita harus mencari Q3? Karena kita akan menghitung energi potensialnya. Kita butuh nilai Q3-nya juga. Berapa energi potensial di muatan 3? Ya, persamaannya adalah seperti ini ya. Pertama, energi potensial di Q3 berarti dia gabungan dari energi potensial di muatan 3 oleh muatan 1 dan energi potensial di muatan 3 oleh muatan yang kedua. Nah, gabungannya di sini akan tuliskan tambah dulu. Nah, setelah kita mencari nilai Q3, baru kita akan mencari nilai energi potensialnya ya. Kenapa kita harus mencari Q3? Karena energi potensial itu harus mengetahui besar muatan dari setiap muatan yang ada di sana. Persamaan mencari energi potensial di muatan 3-nya adalah seperti ini. Dia kan gabungan dari energi potensial oleh muatan 1 dan energi potensial oleh muatan yang kedua. Nah, nanti untuk energi potensial muatan yang 1 berarti adalah sebesar K dikali Q1 Q3 dibagi dengan jarak dari muatan 1 ke muatan 3-nya ya. Sedangkan nanti energi potensial antara muatan 3 dengan muatan 2 besarnya adalah K Q2 Q3 dibagi R dari muatan 3 ke muatan yang kedua. Dalam perhitungan ini nanti untuk satuannya, baik jarak, baik muatan, itu teman-teman buat dalam satuan SI terlebih dahulu ya. Di sini jaraknya masih senti, teman-teman ubah menjadi meter terlebih dahulu. Nah, kemudian dari persamaan ini ada sesuatu yang sebenarnya bisa teman-teman sederhanakan. Contohnya ada nilai K yang sama dan juga Q3 yang sama. Teman-teman bisa ubah persamaannya lebih simpel jadi seperti ini. Jadi K Q3, kemudian teman-teman kalikan dengan Q1 per R31 ditambah Q2 per R32. Tinggal masukkan nilainya ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q3-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 9, baru dikalikan dengan Q1 per R31. Q1-nya kan tadi 16 kali 10 pangkat minus 9, dan juga jarak dari muatan 3 ke muatan 1-nya berarti 4 ditambah 2 ya, bukan 4 lagi, bukan 2 lagi, tapi penjumlahan dari 4 dan 2.